Hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan mengenai strong and courage, ya, keberanian maupun kekuatan dan keberanian yang bukan dari manusia, ya, tapi keberanian maupun kekuatan yang dari Tuhan, ya. Mungkin dari luar kita merasa berani dari luar, tapi kekuatan atau keberanian atau kekuatan dari dalam hanya dari Roh Kudus saja, ya. Nah, saya ingin membawakan mengenai di Yosua 14 ya, dan mungkin Yosua 15, tapi hal itu tidak akan bisa kita lupakan tanpa kita mengingat dari bilangan dari 13 dan 14. Jadi saya mohon Bapak Ibu semuanya boleh bersabar, ya. Ini memang cerita yang panjang, tapi ini buat saya ini cerita yang sangat mengasihkan, ya. Nah, di situ dikatakan Yosua 14 ayatnya kan bilang, "Give me the mountain," ya. Kaleb mengatakan, "Berikan gunung ini kepadaku." Ya. Kalau seseorang bilang, gunung apa yang dia minta? Ternyata gunung itu adalah Gunung Hebron, ya. Kita tahu kalau Kaleb minta bukan tanpa suatu alasan, karena kita lihat di bilangan 13 dikatakan begini, ya. Di bilangan 13 dikatakan bahwa Musa memerintahkan kepada setiap suku untuk memilih seorang pemimpin dari setiap suku. Bangsa Israel ada 12 suku, jadi setiap suku ada satu orang, 12 suku ada 12 orang. Nah, dari 12 itu Musa bilang, "Pergi, kamu harus lihat, intai tempat itu. Bagaimana keadaan negeri itu? Apakah kuat atau lemah? Ya, penduduknya banyak atau sedikit? Bagaimana keadaan tanahnya? Apakah tanahnya subur, apa tandus? Tanah lapang atau terbuka atau berkubu?" Ya, Musa bilang, perhatikan tuh baik-baik. Juga jangan lupa, banyak pohonan apa enggak. Nah, dari 12 itu, lalu mereka mensurvei dari utara ke selatan, barat, timur, dan tanah yang Tuhan sediakan itu adalah bukan tanah yang biasa-biasa, tapi tanah yang sangat luas. Nah, dan Tuhan bilang, tanah yang aku berikan kepadamu adalah tanah yang sangat baik, berlimpah dengan susu dan madu. Nah, itu ya, Tuhan sudah janjikan itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, saudara sekalian, respon dari 12 itu sangat-sangat berbeda. Lalu 10 orang setelah mensurvei, setelah melihat selama 40 hari, mereka melihat, betul, ya, tanah yang Tuhan berikan adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu madu. Tapi bangsa itu bangsa yang kuat, ya. Kotanya berkubu, sangat besar, temboknya sangat kokoh, ya. Bahkan di situ ada raksasa-raksasa, dan raksasa itu suka makan penduduknya, ya. Waduh, kalau penduduk aja dimakan luar biasa, ya. Jadi betapa mengerikan ya yang 10 orang itu melihatnya. Dan gak mungkin kita dapat mengalahkan bangsa yang seperti itu, ya. Dan 10 orang bilang gitu, dan kami melihat diri kami seperti belalang, ya, gampang dipencet atau dipites langsung mati dan gampang dikalahkan. Lalu mulailah 10 orang itu meratap dan menangis mengasihani dirinya sendiri. Dan dia mulai bersungut-sungut menyampaikan kabar busuk untuk bangsa itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dibayangkan kalau dari 12, 10 udah bilang begitu, bisa dikatakan ya mungkin saat itu penduduk yang dengar gemetar, ya, menggigil ketakutan. Orang Manado bilang totoforo, ya. Dia bergetar sangat hebat, ya. Sangat ketakutan, ya. Dan lalu tiba-tiba Kaleb bilang begini, dia merespon, sabar dulu, jangan takut. Tuhan bilang, ya, tanah yang dia berikan sungguh alangkah baiknya. Nah, lalu bilang begini, Allah yang menyertai bangsa ini sudah meninggalkan mereka. Tapi Allah yang kita sembah menyertai kita. Kita pasti menang mengalahkan itu. Ya. Dan waktu Kaleb menyampaikan hal itu, membuat
orang-orang yang sebagian, ada beberapa kelompok, ada yang mereka mengerti apa yang Kaleb katakan bersama Yosua itu. Nah, dari situlah ya, akibat kabar busuk dari 10 orang itu berdampak amat sangat-sangat besar buat bangsa Israel. Setelah mereka 2 tahun keluar dari Mesir, harusnya di tahun pertama, tahun berikutnya mereka masuk tanah perjanjian. Dan sungutan dan keluhan, teriakan yang membuat hati Tuhan sangat berduka atas ketidakpercayaan mereka. Dan dampaknya apa? Tuhan perhitungkan, satu hari kamu mengintai, Tuhan berikan kamu akan berputar di padang gurun selama 1 tahun, dan 40 hari kamu mengintai, 40 tahun ya kamu akan berputar di padang gurun. Dan Tuhan bilang begini, semua penduduk ini yang di atas 21 tahun ke atas ya, 20 tahun ke atas tidak akan masuk tanah perjanjian. Dengan kata lain, hanya yang 20 tahun ke bawah yang boleh masuk. Dia bilang, lalu Kaleb mulai berhitung. Ya, Kaleb dari suku Yehuda, dia punya tentara 70.000. Kalau 70.000 Tuhan bilang, harusnya sekarang di awal tahun ini masuk tanah perjanjian untuk mengalahkan penduduk di Gunung Hebron, orang-orang raksasa. Aku sudah siapkan 70.000 tentara dan pasti aku bisa mengalahkannya. Udah yakin, tapi Tuhan bilang, tapi itu nanti 40 tahun lagi. Ya. Lalu Kaleb berpikir, kalau 40 tahun lagi tentaraku ini yang ini sebagian besar pasti udah mati. Ya. Sebagian besar pasti sudah mati. Kita lihat dulu. Nah, lalu apa yang terjadi? Waktu Kaleb mengerti hal ini, ya, dia nggak langsung komplain. Tuhan, katanya masuk tanah perjanjian, kok 40 tahun lagi? Sama aja, ya, sama aja Bapak Ibu. Kalau kita ya harusnya menerima semua kelimpahan minggu ini, Tuhan bilang, Pak Dolfi, maaf ya, nanti dapatnya 40 tahun lagi. Duh. Ya, kalau 40 hari lagi masih bagus. Itu 40 tahun lagi bagaimana nih caranya? Udah hitung ya. Tapi ternyata Kaleb bilang, what? 40 tahun lagi. Lalu ya, dia nggak menggerundel, tidak ngomel. Dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dia bilang begini, dia rubah fokus hidupnya. Yang tadinya dia mengandalkan, udah mempersiapkan 70.000 tentaranya. Sebagian besar tentaraku bakal mati, karena masih 40 tahun. Kalau tentaranya sekarang ada yang umur 40, 50, ada yang 60, 30, 40 tahun lagi udah 70. Mungkin jalan sudah susah ya. Lalu dia rubah fokusnya. Berarti yang aku siapkan sekarang 20 tahun ke bawah. Yang sekarang masih SMP, kalau SMA, TK, bahkan yang sebesar Arta, masih kecil 2 tahun. Bahkan yang masih ada di dalam kandungan, 40 tahun lagi mereka harus siap. Ada yang jadi jenderal, penasihat jenderal, kolonel, kapten. Disiapkan dari sekarang. Nah, lalu apa yang investasi yang karena fokus hidup yang baru itu, ya, dia harus berpikir, ini generasi berikutnya adalah generasi yang tetap untuk mengalahkan Hebron. Sekali lagi, di Hebron adalah tempat, bukan tempat yang baik, bukan tempat yang gampang dikalahkan. Kotanya dikatakan kotanya berkubu, temboknya sangat kuat, susah. Kalau pakai palu biasa berpuluh-puluh tahun akan hancur. Tapi gimana cara ngalahinnya? Ya, yang berikutnya ada orang-orang raksasa yang di sana. Ya. Nah, lalu fokus hidupnya mulai begini. Kalau aku 40 tahun lagi, aku harus mulai siap-siap dari sekarang.
Aku jaga stamina aku. Enggak boleh kegendutan. Udah tahu Hebron 1000 meter di atas permukaan laut. 3000 feet. Kalau aku gendut susah naiknya. Ya, dia harus staminanya harus kuat. Enggak boleh makan sembarangan. Ya, B2, B3, B berapa jangan dimakan sembarangan. Ya. Enggak boleh B berapa gak dimakan. Jadi dia harus atur olahraga, kalau perlu dia fitness atau olahraga bikin gimana. Karena dia tahu 40 tahun lagi masih lama. Nah, dia enggak mau nanti waktu Tuhan bilang hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke sana. Berarti aku sudah disiapkan 40 tahun kemudian aku akan datang ke sana. Enggak akan mati aku. Makanya Kaleb bilang begini. Sekarang aku umur 85 tahun. Ya. Kekuatanku masih tetap sama 45 tahun yang lalu. Ya. Maksudnya apa? Kalau dia enggak mempersiapkan diri dengan baik, mana bisa? Karena dia tetap harus memimpin perang untuk mengalahkan raksasa. Ya. Dan dia pun gak mau nanti ke Hebron digotong sama pasukannya. Karena udah gak kuat jalan, gak mau dia. Aku yang akan memimpin, mempersiapkan generasi yang di bawah 20 tahun, bahkan yang masih ada di dalam kandungan, untuk bertempur mengalahkan raksasa itu. Dan pasukan yang aku bawa, harus orang-orang yang hebat, yang ngerti visi dan passion yang aku tahu, yang dapat dari Allah. Bahkan yang Allah berikan kepada Musa pemimpinku. Nah, waktu dia ngerti hal itu, dia mulai juga merubah. Fokusnya dulu, tentara ini harus menang perang. Sekarang enggak, dia siapin keluarga demi keluarga. Kamu udah mau punya anak umur berapa? 5, 4 tahun, 13 tahun. Dia siapin seluruh keluarga tentaranya. Dari sekian puluh ribu tentara yang mulai punya anak di bawah 20 tahun berapa banyak dia siapkan. Ya, dia mulai taruh visinya dalam setiap keluarga. Kenapa? Masih 40 tahun. Kalau visi itu nggak dibangun dari sekarang, karakter nggak akan terbentuk. Jadi waktu dia dengar 40 tahun, dia bukan menggerutu atau marah, dia bilang begini, aku punya kesempatan 40 tahun untuk mempersiapkan generasi-generasi yang tetap sama untuk bisa mengalahkan orang enak yang ada di Hebron itu. Nah, lalu dia mulailah buat yang namanya prioritas baru. Tadi fokusnya, sekarang prioritasnya apa? Ya, dia buat rencana untuk sesuatu yang menginspirasi orang-orang yang akan dipersiapkan, pemimpin-pemimpin yang baru ini. Ya, dia membangun komunikasi yang efektif, yang gampang ditangkap oleh orang-orang yang di bawahnya, yang bahkan umurnya jauh di bawah dia. Ya, kalau orang opa-opa ngomong sama cucu, opa mau kasih tahu, itu ada orang enak, tinggi besar makan orang. Opa ngajak kita ke situ. Kalau ngajak ke mall boleh, ngajaklah orang sasa jangan. Ya, jadi bagaimana si Kaleb ini membangun komunikasi yang baik dengan apa? Dengan berbagai generasi. Bahkan yang masih ada di dalam kandungan, orang tua dikasih tahu ditanamin visi. Nah, dia juga membuat perubahannya jelas, masing-masing urutan umurnya, diatur bagaimana skill keterampilannya, diatur setiap orang untuk mengerti posisinya masing-masing. Bahkan dia bangun pelatihan-pelatihan, mentoring, supaya apa? Waktu dia mendengarkan apa yang Kaleb sampaikan, orang itu mengerti. Ya, kalau diperkatakan terus, lama-lama pikirannya akan menerima apa yang pesan-pesan yang dari Kaleb. Nah, dari situ kita bisa melihat, ya, dikatakan bahwa Kaleb punya satu brand, punya satu label yang paling luar biasa, wholeheartedly, ya. Artinya apa? Dia selalu melakukan apa yang diperintahkan dengan sepenuh hati. Ya, firman Tuhan sudah katakan, lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, perintah Tuhan yang pertama dan terutama seperti itu. Dan dari perjanjian di kitab yang ada, di perjanjian lama, di kata-kata dengan sepenuh hati ada 15 kali dikatakan. Dan separuh 7 kali gelar itu ditujukan pada Kaleb.
Yang 6 berbagai orang menyampaikan entah Salomo atau segala macam. Yang 1 Hizkia. Tapi sebagian besar separuh itu adalah Kaleb yang menerima. Dan Kaleb dikatakan melakukan semua itu dengan sepenuh hati. Walaupun dia baru dari mulai. Di Bilangan 13, tugasnya cuma mengintai sebagai spy, memata-matai. Dia lakukan segenap hati. Makanya apa? Waktu dia pulang dari mengintai, dia bilang, aku memang menyampaikannya seperti apa yang aku lihat. Dan aku percaya apa yang Tuhan janjikan, pasti itu akan digenapi. Dan aku lakukan semua itu dengan sepenuh hati. Ya. Dan yang lebih luar biasa begini, kenapa dia minta Hebron? Karena waktu dia pulang dari mengintai, Musa bilang begini, kamu tahu, setiap tanah yang kamu injak, itu menjadi milikmu. Dan waktu mereka diutus dua-dua ke seluruh wilayah yang mau diberikan kepada bangsa Israel, Yosua dan Kaleb memilih tempat yang namanya Hebron. Kenapa dia pilih Hebron? Tadi udah bilang kotanya berkubu, sangat kuat, temboknya besar, banyak raksasa. Ya. Dia tahu kalau dia ngalahkan Hebron, pasukan yang lain, suku-suku yang lain, enggak usah berperang susah-susah. Aku udah beresin, aku udah bantai semua orang-orang itu. Ya, salah satu alasannya dia bilang kalau Hebron aku kalahkan, semua suku lain akan dengan mudah mengalahkan pasukan-pasukan yang di bawah. Tapi mau dikata gini, kalau orang yang melakukan dengan sepenuh hati seperti Kaleb itu membawa dampak seperti itu, ada juga pengaruh dari orang yang melakukan segala sesuatu dengan setengah hati, seperti 10 para pengintai yang ada itu. Ya, akibatnya apa? Orang yang melakukan dengan setengah hati, tawar hati di Yosua 14 ayat 8 bilang, membuat bangsa itu menjadi tawar hatinya. Mungkin coba ditampilkan, coba ya, tolong ditampilkan Yosua 14 ayat 8. Ya, Yosua 14 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini, ya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Nah, ya. Akibat kalau seorang pemimpin melakukan apa yang ditugaskan baik dari organisasi, di perusahaan maupun di rumah tangga sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam keluarga, kalau setengah hati, dia akan membuat orang yang dipimpinnya menjadi tawar hati. Yang kedua, ya, akibat melakukan seorang pemimpin dengan setengah hati, memunculkan namanya budaya komplain. Orang yang dipimpin akan komplain terus, protes terus, ya, nggak pernah akan puas, ya, dia akan bersungut-sungut, ya, di dalam diri orang yang dipimpinnya setengah hati akan muncul namanya ungrateful, protes terus. Itu terjadi di Bilangan 14 ayat 2. Kalau Bapak Ibu mau baca silakan, ya, Bilangan 14 ayat 2. Nah, yang ketiga, dampak orang dipimpin oleh karena pemimpin ini melakukan dengan setengah hati, dia akan memberontak kepada Tuhan, ya, memberontak pada pemimpinnya. Ya, di Bilangan 14 ayat 4 itu muncul lagi. Bahkan di Bilangan 32 ayat 11 adalah semua yang mendampaknya apa? Tidak sampai pada tujuan. Ya, binasa di padang gurun. Wow. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Kaleb adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya, yaitu Musa, yang mendapatkan pewahyuan dari Allah. Dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Walaupun saat itu posisinya masih sebagai spy, mata-mata. Tapi dia bilang, waktu Tuhan katakan, bilang gini, semuanya tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua bin Nun dan Kaleb yang masuk ke sana. Wah, ya, itu suatu
suatu appreciate atau penghargaan yang Tuhan bilang karena dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini mau dikatakan gini loh. Di Bilangan 13 dan 14 bilang, bukan apa yang kita kerjakan yang Tuhan perhitungkan, melainkan di mana hatimu berada waktu kamu melakukan hal itu. Ya, bagaimana sikap hatimu waktu mengerjakan itu. Dan ternyata Kaleb mempunyai sikap hati yang dikatakan dengan segenap hati. Dia nggak mau separuh-separuh, bukan 50, bukan 90, bukan 99,9, tapi 100% dengan sesungguh-sungguh, sepenuh hati. Ya, luar biasa. Nah, kita mau lihat kenapa sekali lagi si Kaleb ini ya memilih Hebron. Ya, Hebron dia bilang ada 3 hal penting yang dia pilihan Hebron. Ya, karena Hebron adalah Kaleb melihat secara clarity, view-nya jelas. Tadi udah dikatakan Hebron mempunyai ketinggian 3.000 feet, 1.000 meter di atas permukaan laut. Dan itu adalah dataran paling tinggi di bagian selatan di tanah yang Tuhan mau kasih buat mereka. Nah, kalau Kaleb mendapatkan tempat itu, dia bisa ngelihat view-nya dengan jelas. Kalau orang melihat view-nya nggak jelas, seringkali orang akan muncul yang namanya penolakan. Karena dia nggak bisa lihat dengan baik, gue nggak mau deh, takut. Mungkin saya bisa bayangkan 10 orang itu dia nggak bisa melihat apa yang Tuhan berikan dari sudut pandang yang seperti yang Tuhan berikan. Tapi Kaleb bisa lihat ini, jangan takut. Walaupun dia tinggi besar, kuat, kokoh segala macam. Apalagi Tuhan berjanji, aku menyertai, aku berkenan kepadamu dan aku pasti menang. Karena dia tahu berjalan dengan siapa dan dia bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan perlihatkan, maka dia berani bertindak. Berikan Hebron buat aku. Nah, yang berikutnya apa? Kaleb, yang kedua ada courage. Dia sangat keberani. Ya. Boleh ada raksasa, boleh ada hal-hal yang menakutkan, tetapi Kaleb memandang raksasa itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Kenapa? Allah yang menyertai dia sudah pergi. Sedangkan Allah yang dahsyat menyertai aku. Siapa yang bikin apa? Yang bikin takut? Apa masalahnya? Orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan kalau sama Tuhan. Ya, nggak ada yang bisa ngelawan sama kita. Semua bisa dikalahkan. Tetapi kalau dia nggak punya courage, dia melihat raksasa, yang 10 itu menganggap dirinya seperti belalang yang siap digoreng. Ya, kalau ada sate belalang digoreng, dia takut sekali untuk digoreng, dimakan habis-habis begitu. Ya, nah, waktu kita ngerti bagaimana Tuhan melihat dan kita tahu, cara pandang Tuhan seperti itu. Ada lagu yang bilang, beri matamu, ya, beri matamu supaya aku juga bisa melihat seperti Tuhan melihat. Melihat tuayan, melihat janji Tuhan, melihat semua fasilitas. Dia nggak takut, karena ada janji Tuhan yang siap yang dia terima. Nah, yang berikutnya apa? Ada covenant, ada warisan rohani. Warisan rohani gimana? Dia tahu Hebron punya sejarah yang luar biasa buat bangsa Israel. Ya, kita lihat di Kejadian 15, Kejadian 17, di situ diceritakan bagaimana Lot dan Abraham, ya, waktu mereka terjadi perselisihan di situ, Lot sama Abraham. Waktu Lot dan Abraham, pegawainya atau orang-orang yang bekerja sama Lot banyak, Abraham juga banyak. Lalu pekerja-pekerja mereka saling bertengkar, ribut mengenai sumber air yang ada. Tapi Lot yang tahu, ya, bahwa dia yang dapat panggilan dalam, bilang, Lot, tidak baik kita kerabat harus bertengkar. Ya. Orang yang mengerti panggilan Tuhan, rencana Tuhan, cara pandangnya Tuhan, dia nggak pusingin untuk apa yang menjadi hanya kambing ternak atau fasilitas kekayaan segala macam. Lot, kita kerabat tidak baik kita bertengkar. Pilihlah, pilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Dengan kata lain, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih lebih dahulu. Harusnya sih si Lot yang muda,
Oh, jangan pamane, nggak baik begitu. Paman so lebih tua dari kita. Ya, paman dulu sudah. Enggak, Lot begitu bilang, kamu pilih dulu. Lalu apa yang dilakukan? Kesempatan Jo, kita pilih. Lalu dilihatlah lembah Yordan yang begitu hijau, yang tanah yang sangat subur. Ya, lalu Abraham memilih tempat yang lain. Tapi yang luar biasa, waktu kepedihan itu ada karena perselisihan dengan Lot. Bukan perselisihan yang disedihkan. Lot sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh Abraham. Ya, dia keluar dari Ur Kasdim dibawa, mengikuti, dibawa kepada janji Tuhan. Ya, kepedihannya bukan karena hartanya diambil dulu, bukan, karena Lot dianggap seperti anaknya sendiri. Ya, waktu kepedihan itu ada, lalu Allah berkata sama Abraham, Abraham, lihat, semua ini aku berikan kepadamu. Itu di mana? Hebron. Makanya, ya, janji itu semua fokus ada tanah warisan di Hebron. Yang kedua, di Hebron apa yang terjadi? Ya, jangan meremehkan kondisi-kondisi yang tidak baik, kondisi yang menyedihkan. Waduh, sebagai sesuatu yang bencana yang membuat kita fokus pada diri sendiri. Ternyata kondisi yang tidak baik pun bisa mewariskan sesuatu destinasi yang luar biasa yang mengubah sejarah. Kita lihat, ya, konflik tadi seperti konflik Lot. Yang kedua, di Hebron, ya, Sarah mati di situ. Karena Sarah mati, Abraham membeli tanah di situ, ya, di Gua Makpela. Kalau Abraham nggak beli tanah di situ, sampai sekarang bangsa Israel tidak punya tempat kelahiran. Ya, dia beli Gua Makpela untuk istri mati. Jadi waktu generasi berikutnya Yusuf setelah kembali dari Mesir, dia ingat KTP gua di Hebron. Dia ingat harus balik ke tanah leluhurnya. Punya tanah. Dari siapa? Warisan dari Abraham. Ya, Hebron punya warisan sejarah yang luar biasa buat bangsa Israel. Nah, yang menggenapkan janjinya, ya, bukanlah apa yang Tuhan kerjakan untuk kita, tapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan untuk mencapai destinasi. Ya, Tuhan mempersiapkan destinasi semua itu, tapi Tuhan mau kita merespon itu semua untuk mengerjakan destinasi yang Tuhan sudah berikan buat dia. Nah, ada hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan, bagaimana seorang pemimpin harus berhati-hati. Ya, nah, musuh abadi saat seorang pemimpin ada 3. Yang pertama, kepalsuan. Yang kedua, kepura-puraan. Dan ketiga, penampilan dari luar. Ini yang Kaleb amat sangat waspadai. Dia bilang, aku melakukan semua itu dengan segenap hatiku. Apa yang aku dengar dan aku lihat, itu yang aku ceritakan. Nggak ada yang disembunyikan. Kalau bahasa sehari-hari, kalau teman-teman sering kita dengar, ya, Kaleb tidak punya agenda pribadi. Dia cuma fokus apa yang Musa perintahkan, ya, Tuhan perintahkan kepada Musa, intai, beritakan kabarnya, sampaikan. Enggak pura-pura, waduh dia mengasihi, enggak ada. Aku berkata seperti apa yang aku dengar, aku lihat, dan melakukan yang seperti sesuai diperintahkan. Enggak ada kepura-puraan. Ya, nah, sekali lagi, Kaleb meminta Hebron, dia mengatakan gini, tadi udah dikatakan, Tuhan mengatakan berjanji, hanya Kaleb dan Yosua yang masuk. Yang kedua, dia dengar juga dari Musa. Dengar dari Musa. Ya, setiap tanah yang kamu injak itu milikmu. Tadi sudah dikatakan juga, diceritakan. Atau nanti Bapak Ibu bisa ulang di Bilangan 13 dan 14 katakan bahwa waktu mengintai 12 suku dibagi 2, Yosua dan Kaleb mengintai Hebron. Ya. Karena karakter yang dengan segenap hati, yang berani, yang berbicara padanya, itu jugalah yang membuat Kaleb menjadi kandidat utama untuk mendapatkan Hebron dibanding suku-suku yang lain. Karena yang lain lebih enak di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan, ya, anggur lagi panen. Waktu contohnya, ya di Bilangan 13. Waktu dipikul, kalau saya ke total ya, si ambil serenceng cuma segitu.
1 kilo atau 2 kilo. Tapi firman Tuhan katakan, waktu dikasih contoh, ambillah hasil dari negeri itu. Dan 2 orang harus dipikul bawa anggur. Saya bisa bayangkan, jangan-jangan 100 kilo itu anggur. Sampai dipikul 2 orang dan yang mikul, ya bukan yang kecil kayak Esa. Badannya udah pasti strong, kuat, orang pemimpin, badannya udah biasa bertempur melawan raksasa. Dan itu yang Tuhan bilang, berlimpah susu madu yang begitu luar biasa. Banyak hasil jeruk di pinggir-pinggir sungai Yordan. Banyak mata air, tapi di Hebron, tanah berbukit, kotanya berkubu, ada raksasa. Enggak mudah. Dari awal fokus Kaleb, dia bukan mencari yang gampang, bukan mencari yang mudah, tapi dia ngelihat sebagaimana visi yang Tuhan lihat. Ya, tadi 3 hal tadi disebut ya. Nah, dan hal itu pun Yosua tahu karena dia partner yang sangat cocok, sangat baik berdua itu, ya. Yosua tahu ini sparring gue nih, partner gue nih hebat banget, ya. 1, courage, dia sangat berani. Raksasa dia nggak takut, tanah berbatu nggak jadi masalah, ya. Tembok yang gede nggak jadi masalah. Ya, kita lihat di Bilangan 13 ayat 30, Bilangan 14 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan, dia lakukan selain all out, never give up. Enggak ada menyerah, maju terus. Ya, nah, Yosua tahu reputasi Kaleb karena Kaleb mempunyai karakter, brand, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ya, tidak akan ada kata menyerah. Yang paling keren di sini bilang, Kaleb mempunyai roh yang berbeda dengan yang lain. Nah, kita ingat di Kejadian, di kisah Daniel 6 ayat 2. Daniel mempunyai excellent spirit. Saya bilang, ternyata tokoh-tokoh yang Tuhan munculkan di situ selalu ada kata-kata mempunyai roh yang berbeda. Dan kita percaya, kalau kita sangat percaya dan yakin Yesus yang ada di dalam diri kita bersama-sama dengan roh kita, kita pun mempunyai roh yang sama dengan Daniel maupun dengan Kaleb, yaitu Roh Kudus sendiri yang tinggal di bersama kita. Ya, nah, Yosua mengenal reputasi Kaleb juga karena apa? Hidupnya penuh disiplin, ya, dan bergantung penuh sama Tuhan. Jadi waktu Kaleb bilang, Yosua, ingat nggak 45 tahun yang lalu? Ya, waktu Musa bilang begini-begini nih, ya, oleh karena itu sekarang berikan kepadaku Hermon kepadaku. Wow, dia bilang ada alasan sesuatu dia minta. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meminta apa, menagih janji Tuhan, harus punya yang namanya alasan yang jelas sesuai firman Tuhan. Jangan klaim, firman Tuhan ini klaim, sabar dulu. Ada nggak bagian kamu yang dilakukan untuk melakukan firman itu? Kaleb melakukan bagiannya dan Tuhan menggenapi apa yang dia janjikannya. Jadi bilang, Kaleb dibuat perjalanannya semua berhasil. Seperti Yosua, berhasil dan beruntung. Ya, nah, lalu bagaimana Kaleb sebagai seorang pemimpin yang mempersiapkan orang-orang yang tadi yang tidak masuk tanah perjanjian, dan orang-orang yang akan masuk tanah perjanjian dan tetap berperang. Tapi tentaranya di bawah 20 tahun. Yang masih muda, mungkin belum lahir, tadi udah dikatakan seperti itu. Ya. Dan dia mempersiapkan seorang pemimpin berikutnya, salah satu yang namanya Otniel. Ya. Otniel di situ dikatakan bahwa Otniel adalah hakim-hakim yang pertama di antara 12 hakim yang ada. Otniel adalah keponakannya Kaleb sendiri. Nah, keponakannya Kaleb sendiri. Nah, waktu Kaleb mempersiapkan, membangkitkan seorang pemimpin Otniel lihat. Waktu dia ngomong sama Yosua, lu ingat gak begini nih, yang Musa kata segala macam. Otniel memperhatikan, Kaleb orang yang konsisten, selalu berpegang pada janji Tuhan. Dia gak mencela-mencela. Ya, dan dia selalu memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi waktu Kaleb bilang,
siapa yang bisa mengalahkan Debir, aku berikan anakku, Aksa. Ya, dari semua kepala suku dia bilang, gua nomor 1. Otniel bilang, dan Otniel perang, dibantai semua raksasa yang ada di Hebron di generasi berikutnya. Makanya Otniel bilang, Otniel ya adalah sang pembunuh raksasa. Wah, ya, Slayer Giant, dia membunuh raksasa, bantai semua, nggak ada yang sisa. Ya, yang paling keren sini, keberanian selalu memberikan efek yang menular, membawa dampak yang menular. Ya, waktu seorang pemimpin mendemonstrasikan kepercayaan, keyakinan pada Allah yang disembahnya itu dengan luar biasa, dia akan memimpin orang-orang generasinya itu dengan baik. Ya. Nah, sekarang kita harus ngerti, apa tujuannya dari Kaleb untuk memerangi Hebron dan raksasa-raksasa yang ada di Debir itu. Ya, kita mau belajar. Jadi semua Yosua melakukan semua itu ada alasannya, ada tanggung jawabnya. Berikan Hebron padaku. Dia tahu emban tugas yang akan dia terima. Dia tahu harus melakukan bagaimana. Dia tahu harus bertanggung jawab segalanya. Karena dia bilang, aku bisa melihat dengan jelas apa yang aku minta itu, view-nya seperti apa. Nah, goalnya dari kepemimpinan Kaleb dalam peperangan di Hebron dan Debir adalah menghancurkan rasa kepercayaan diri pada musuh. Kalau Hebron dikalahkan, tadi dikatakan apa? Semua suku-suku lain gak perlu bertempur seperti aku. Mereka tinggal bertempur babat yang sisanya aja, yang gampang-gampang. Ya, nah, jadi dia mau menunjukkan, memampukan para pemimpin yang muda, ya, mempersiapkan gini nih. Aku menawarkan barang siapa yang bisa mengalahkan raksasa di Debir, aku akan berikan anak. Maksudnya apa? Kaleb tidak menganggap dirinya pemimpin yang tidak tergantikan. Pemimpin yang baik selalu dia membuat dirinya indisable, ya, independable, ya, membuat dirinya bisa tergantikan. Maksudnya apa? Dia udah mempersiapkan 40 tahun pemimpin, dengan kata lain, kalau aku sekarang 85, pemimpin yang baru harus muncul, harus siap. Dan saya percaya, kalau youth kita akan bangun yang ada di sini, bukan berarti Pak Dolvin gak tergantikan, saya gak tergantikan. Nah, kita pun sama, kita harus berpikir bahwa pemimpin yang baik harus indispensable, bisa tergantikan. Makanya saya kemarin ada kira-kira 18-20 orang, ya 16-18 orang, saya bilang, kamu calon pemimpin. Sebagaimana Kaleb mempersiapkan Otniel berikutnya, siapkan hatimu. Kamu harus lihat view yang jelas. Harus tahu apa yang kamu harus kerjakan. Harus tahu apa tanggung jawabmu. Harus tahu kamu mau bikin apa. Siapa yang menyertai kamu. Siapa yang mendapatkan itu semua. Ya. Nah, waktu dia mendapatkan Otniel, pemimpin yang baru ini, resources dapat. Anaknya dia kasih. Wah, ya, maksudnya gini, waktu seorang murid siap, pemimpin coach selalu hadir. Kalau hati kita siap, berkat selalu datang. Jangan gini, wah seperti orang dunia mengejar berkat. Apa yang mau kerja? Berkat itu pasti datang. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Waktu kamu siap, pemimpin akan datang. Guru akan hadir, berkat akan menghampiri kamu. Firman Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat, agar akan berkat-berkat dicurahkan. Maksudnya apa? Ada sesuatu hal, ada berkat itu gak usah dicari. Tuhan yang memerintahkan berkat. Hati kita siap apa enggak seperti itu? Kamu mau pendudukan yang bagus, siapkan hatimu untuk bisa kamu siap di posisi itu pada waktu kesempatan datang. Jangan bilang, wah gue nunggu dulu kesempatan. Nanti setelah kesempatan itu gue baru mau siap-siap. Ya, telat deh. Ya. Kalau orang pepatah Cina bilang, kamu mau ngejar rezeki, tidak pernah akan sampai. Kenapa?
orang mitos Cina, itu dewa rezeki itu kepalanya bukan di depan, di belakang sini. Waktu kamu mau kejar, dia mukanya lihat belakang. Nggak pernah akan bisa kamu dikejar. Waktu kamu bersiap-siap dia lewat, dia tangkap. Ya. Dan saya percaya, waktu kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, kita mendapatkan hati, roh yang berbeda, yaitu roh kita akan menyala-nyala. Kenapa? Kita tahu kepada siapa kita bergantung. Kita tahu kepada siapa kita berharap. Kepada tahu kita melakukan ini itu. Bukan karena untuk, tapi karena Tuhan memberikan itu semua kepercayaan itu. Kita melakukan karena bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Saya undang semua bagian berdiri. Oh syara batasi kanan. Tundukkan kepala. Bapa, kami ucap syukur buat siang hari ini. Kami boleh dengar sebagian kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu membuat kami berbeda cara berpikirnya Tuhan. Dan kami tahu, waktu firman itu menjadi rema buat kami Tuhan. Kami ngerti isi hati-Mu. Kami tahu apa yang harus melakukan. Kalau Kaleb meminta Hebron, karena dia tahu Hebron adalah kota yang paling strategis, kota besar. Dan dia menyadari di kota itu tempat di mana hadirat Allah sangat kuat di situ. Dan waktu kota Hebron berhasil dikalahkan, Kaleb tidak mengambil untuk dirinya sendiri. Kaleb tidak mengambil untuk sukunya. Ya. Walaupun dia susah payah, dia mengalahkan, menghancurkan tembok, membuat semua raksasa mati, dikalahkan semua. Waktu Hebron berhasil dikalahkan, dia ambil Hebron, lalu diserahkan kepada para imam, keturunan Harun para Lewi. Maksudnya apa? Dia ngambil yang terbaik, bukan untuk dirinya. Dia kembalikan tempat yang terbaik buat Tuhan yang memberikan visi itu. Dia hanya mau memastikan bahwa Allah mendapat porsi yang terbaik di tempat yang paling strategis. Supaya apa? Supaya ada penyembahan di sana. Bapak, terima kasih. Firman-Mu pun harus dapat yang terbaik di hati kami Tuhan. Dan firman itu akan bekerja seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi Sang Raja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk semua. Keren. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kemarin waktu Pak Iwan kasih judul ini, saya dan Dama bingung kira-kira mau kasih gambar apa. Terus dapat gambarnya. Ada singa melambangkan sesuatu yang kuat, kokoh, dan ada orang yang berhadapan dengan singa. Berarti orang ini lebih berani dari singa. Ya, haleluya. Ini bagus banget, tadi saya ada catat, saudara saya sarankan selalu kalau bisa catat ya. Karena ada sesuatu kalau saudara dapat terus catat biasanya lebih nempel, lebih enak gitu loh. Ya, ini ada hal-hal yang saya catat di sini luar biasa sekali. Ada satu generasi yang baru yang Tuhan sementara persiapkan, amin. Di tempat sini, di kita di TLW ini juga, kita para leaders kita mau mempersiapkan anak-anak muda juga, puji Tuhan ya. Jadi segera kita akan buka kelas discipleship evangelism. Ya, jadi kalau ada anak-anak muda yang mau join, silakan nanti kita bisa koordinir untuk pendaftarannya.
Dan thank you buat yang hadir hari ini, yang baru pertama kali hadir juga. Shalom semua, terima kasih ya bisa join. Kita ada ibadah, bukan ibadah ya, istilahnya klub atau konsel pertengahan minggu di hari Rabu. Hari Kamis ada English service jam 7:30 malam. Dan di hari Sabtu sudah jalan terus ini kelas discipleship evangelism-nya. Nanti kalau ada kelas yang baru kita akan umumkan lagi ya. Dan hari Minggu seperti biasa 10:30. Ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri aja, yuk kita mau tutup ibadah kita ini. Nanti sebentar kita bisa fellowship di sebelah ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Yes, amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar besar anugerah-Mu. yes, terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu telah ditaburkan di tanah hati kami yang baik. Dan itu tertanam dan akan bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi kami dapat melihat dengan jelas ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk saudara bersaudara yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk ini semua ya Tuhan. Dan terima kasih juga hari ini kami boleh beribadah tatap muka juga Bapa. Ini suatu hal yang indah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar ketika kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya tetap ada Roh Kudus di dalam kami yang akan selalu menuntun hidup kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, pergilah, sampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Amin. Sampaikan kabar baik ini ke siapa saja. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang dari Bapa Surgawi, penyertaan, penjagaan, perlindungan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Thank you buat Pak Iwan.